Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, mari saat malam hari ini kita akan mulai misbah doa kita. Mari kita satukan hati, satukan roh kita. Kita mau menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah atas hidup kita. Mari kita mulai dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan dalam pimpinan-Mu. Kau memberkati setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Aku hidup karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih
apa yang baik. Shakaralama she nagaralabo sekaralama shekaralabo takaralama takaralaba sekaralaba takaralaba sekaralama setakarala karalama setakaralaba shakaralaba yaralaba takaralama yaralalalala. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati jamahan berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Buka hati jamahan berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Saya berada di Israel dan bersama-sama dengan seluruh rombongan, dan sekaligus saya syuting untuk Mesbah Doa. Dan saya percaya saudara bukan hanya yang ada di tempat ini yang diberkati, tapi teman-teman yang ada di Indonesia bisa langsung menikmati dari tanah perjanjian. Amin. Nah, mari kita membuka. Ini tempat disebut Mount of Beatitude atau Gunung Tuhan Mengajar Karakter. Amin. Namanya Beatitude. Jadi, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia disebut Bukit Sabda Bahagia. Ya. Apa sih Pak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama dia ada di tempat ini bersama dengan murid-muridnya? Yesus mengajar Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7, dan Matius pasal 8. Empat pasal itulah yang diajarkan Tuhan Yesus di tempat ini. Nah, saya ingin pada pagi ini kita merenungkan. Tadi pagi saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya
harus sampaikan untuk keberangkatan kita yang kali ini. Biasanya saya membahas Matius pasal 5 yang tadi pagi saya bahas sedikit ya. Sekarang saya ingin kita membaca bersama dalam Matius pasal yang ke-6. Ada banyak topik yang dibicarakan, tapi saya mau saudara dan saya kita belajar Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang berikutnya. Nanti kita baca. Jadi kalau saudara tanya kira-kira kasih judul apa nih Pak renungannya? Yesus itu address tentang kekhawatiran. Kita baca terlebih dahulu, lalu kemudian nanti kita belajar kenapa sih kok Tuhan mengajar tentang kekhawatiran. Dan itu ternyata terbukti bahwa orang yang mengikut Tuhan itu banyak yang masih khawatir gitu hidupnya. Dan kekhawatiran hidup seseorang itu mempengaruhi result seluruhnya. Imannya. Kalau orang khawatir, nggak bisa beriman. Orang kalau khawatir, nggak bisa percaya sebenarnya. Jadi orang pikir gini, saya mungkin termasuk orang yang kalau firman Tuhan katakan A, saya mempercayai itu sepenuhnya. Ada orang yang berkata, nggak apa-apa ya, wajar kalau orang itu khawatir. Kalau saya berkata, Yesus bilang, jangan khawatir. Kalau jangan khawatir artinya ya jangan khawatir gitu. Jangan ditolerir bahwa khawatir itu biasa atau boleh dilakukan atau boleh dialami. Kita baca ya. Matius pasal 25, saya baca saudara 26. Matius pasal 6, tadi saya bilang apa? Ya ayat 25 maksudnya ya saudara. Pendeta memang gak mau kalah nih saudara. Karena dan nggak mau salah ini, karena dia yang pegang mic masalahnya sudah. Oke ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus jelas, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 baca dengan keras. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Oke. Coba menurut saudara, apakah saudara tidak lebih ganteng, lebih cantik dari burung? Amin. Coba tanya, kamu lebih cantik loh daripada burung, lebih ganteng loh daripada burung. Kok Bu Yohana nggak percaya kayaknya, ketawanya gitu. Sebab ini kalimat ini, saya pernah mendengar suara Tuhan ketika saya, kalau saudara masih ingat ya, saya pada waktu itu saya ada di IPB tingkat 1 ya. Pada waktu itu saya masih ingat, saya waktu memberi perpuluhan, terus kemudian Tuhan bilang, dan gak ada makanan. Saudara masih ingat ya cerita itu ya. Lalu Tuhan bilang, bukankah kamu lebih ganteng daripada burung pipit? Wah, ternyata waktu saya bilang, oh iya ya Tuhan, gitu langsung sadar. Nah, hari ini, sekarang kita belajar ya, kenapa sih kok orang tuh bisa khawatir. Orang itu bisa menjadi khawatir oleh karena dia itu menghadapi persoalan yang lebih besar daripada kekuatan dirinya. Apapun itu. Jadi orang kok menjadi khawatir tuh oleh karena apa? Oleh karena dia menghadapi masalah yang lebih besar dari persoalan yang ada di dalam. Sekarang saya tanya, kalau saudara tiba-tiba ada debt collector datang minta 10 juta, tapi Anda punya uang 100 juta, khawatir nggak? Ya enggak, kenapa?
Karena Anda punya kemampuan lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Anda jelas sampai sini ya? Jadi kenapa Yesus bilang jangan khawatir? Karena artinya kalau kamu bilang jangan khawatir, artinya Tuhan mau memastikan bahwa kuasa yang ada dalam hidup saudara harus jauh lebih besar dari persoalan yang saudara hadapi. Amin apa amin? Atau dengan kata lain, Tuhan kasih jaminan dalam 1 Yohanes pasal 4 bahwa roh yang ada padamu itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok kita suka masih khawatir? Coba saya tanya, siapa yang pernah khawatir? Angkat tangan. Wih, mantan-mantan khawatir ternyata. Ahli yang pernah mengalami kekhawatiran. So ini adalah address Tuhan tentang persoalan yang biasa dihadapi. Tapi karena saudara murid, Yesus bilang khawatir, jangan anggap itu biasa. Karena yang kedua, tadi kekhawatiran itu adalah saudara merasa bahwa persoalan itu lebih besar daripada apa? Kekuatan atau kemampuan kita. Tapi yang kedua, saudara sadarkah kekhawatiran itu kenapa kau sudah khawatir? Karena Anda memikirkan atau Anda tuh merasa bahwa Tuhan itu tidak mampu menyelesaikan persoalan saudara. Itu yang menyinggung Tuhan. Emang kenapa kamu khawatir? Emang aku nggak bisa nolong kamu? Itu menurut saya yang kenapa Tuhan address persoalan kekhawatiran. Itu serius. Tapi kalau orang psikologi, enggak serius. It's common. Itu normal. Tetapi sebenarnya enggak. Saya mau bilang, kekhawatiran itu tidak normal. Karena kekhawatiran itu artinya Anda tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Lalu sekarang saya tanya, kalau anak saya mau punya uang sekolah, temennya khawatir karena nggak bisa bayar sekolah, lalu anak saya, dia nggak punya uang, terus kemudian dia ikut khawatir, Pak, gimana sih kok nggak bisa bayar uang? Saya tanya, kira-kira lalu kemudian pulang, kira-kira saudara kalau jadi bapaknya, anakmu bilang misalnya Pak Rik, Pi, kita nggak bisa bayar uang sekolah, Pi, teman-teman saya nggak bisa bayar. Nggak mungkin tuh. Biasanya apa? Pak Riko malah bingung dong. Loh, emang kenapa lu? Kenapa? Sakit apa lu? Loh, kalau kamu nggak bisa bayar uang, ya bilang sama mama, langsung keluar cek. Bukankah begitu Ibu Yohana? Tolong di-shoot Ibu Yohana ya. Jadi, saudara kalau coba bayangkan tadi ya anaknya Pak Riko, kalau seandainya anak saya datang terus kemudian dia merengek-rengek gara-gara dia nggak bayar sekolah, terus kemudian, lu selama ini nggak nganggap papa ini punya duit kah? Coba saudara seandainya Anda khawatir, bukankah itu Anda merendahkan Tuhan? Anda khawatir itu bukankah Anda sedang meremehkan Tuhan? Anda sadar nggak itu? Jadi saya berdoa, ini kebenaran ini. Kemarin kita diurapi dengan kuasa, diurapi dengan api. Api Tuhan itu membuat saudara itu merasakan kehadirannya itu lebih real. Dan kalau Tuhan itu real dalam hidup saudara, pertanyaan berikutnya adalah, masa sih Tuhan membiarkan saudara yang mempercayai Tuhan? Masa sih, saya tanya saudara ya, Pak Riko yang masih bisa salah, bandingin Tuhan ya. Saya tanya Pak Riko, mungkin nggak kalau anakmu sekolah, kau punya duit banyak, dan anakmu sekolah, lalu kemudian dia pulang ke rumah tiap hari, mungkin nggak kau tidak bayarin uang sekolahnya? Nggak mungkin. Nah hari ini Tuhan pengen mengajar kita,
Kita tuh kalau khawatir sesungguhnya kita sedang meremehkan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya kita bisa address? Bagaimana supaya kita bisa tidak khawatir? Kalau saudara bicara mengenai persoalan, waduh, semua orang pasti punya semua, tidak terkecuali. Ada jemaat bilang gini kepada saya, Bapak itu ya semangat terus ya, optimis terus ya. Bapak itu kayak nggak punya masalah ya. Saudara, pohon itu kalau semakin besar, anginnya semakin kenceng. Jangan pernah berpikir bahwa orang lain lebih bahagia karena dia nggak punya persoalan. Saudara bisa tetap bahagia walaupun persoalan datang. Amin. Itu baru apinya berkuasa dalam hidup saudara. Nah, Yesus berkata begini, nomor 1 ya, gimana caranya supaya saudara bisa keluar atau address dengan persoalan yang saudara hadapi. Yesus berkata, ini nanti diulang-ulang ya, nomor 1. Caranya supaya murid-muridnya itu nggak khawatir, Tuhan merubah, atau saudara mesti belajar merubah cara pandang kehidupan dari cara pandang Tuhan. Nomor 1. Jadi saudara mesti punya cara pandang, memandang kehidupan dari sudut cara pandang Tuhan. Atau kalau bahasa lebih kerennya, kau harus punya paradigma yang baru dari cara Tuhan memandang. Cara memandang kehidupan ini berbeda-beda setiap orang. Tetapi orang yang khawatir biasanya memandang persoalan, memandang kehidupan dengan caranya sendiri. Sehingga dia kalut. Nah, saya kasih contoh. Kita lihat, karena kita semua pernah khawatir, jadi apa yang Yesus bilang? Dan semua lagi ditulis. Ini kekhawatiran banyak orang. Makan, minum, ayat 25. Jangan pula juga khawatir tentang tubuhmu. Sakit. Apa Tuhan nggak bisa sembuhkan? Semua diadres oleh Tuhan. Akan apa yang hendak kamu pakai pakaian? Kita ngerti kok, Tuhan ngerti kok kita tuh butuh pakaian. Kalau dingin juga butuh jaket. Tuhan ngerti kebutuhan. Kalau napak sakit, Tuhan juga tahu bahwa saudara butuh sepatu. Semua. Makanan, minuman, tubuh, pakaian. Nah, sekarang, kalau kamu khawatir, Tuhan bilang gini, pandanglah burung-burung di langit. Saya tanya saudara ya, perhatikan ini. Kenapa kok Tuhan, kalau kita khawatir kok pandang? Pandanglah. Kenapa? Karena Tuhan pengen Anda memandang kehidupan dari cara pandang Tuhan. Apa sih yang Tuhan bilang? Gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah jamu jauh lebih dari burung-burung itu? Jadi bayangkan. Saya ini kalau ngikuti jemaat ya, diajak Tuhan roller coaster gitu ya. Saya temanin saudara gitu ya. Saya masih ingat kayak Pak Beni di masa-masa pandemi. Itu pas perusahaan sedang lagi dalam kondisi yang sangat sulit ya. Cuma 4-5 bulan, Pak. 4-5 bulan. Setelah itu naik lagi. Waktu dia mengalami penurunan, Pak, ini nggak ada yang jualan ini, Pak. Kenapa? Nggak ada yang beli, Pak. Nggak ada jualan ya pastikan nggak ada beli. Tapi yang luar biasa, setiap kali saya syuting, dia selalu datang satu manusia yang selalu datang adalah Pak Beni dan Bu Rat. Selalu. Saudara, menurut saudara kira-kira sih kenapa sih kok dia? Orang lain kan syuting di tengah pandemi kan nggak ada yang berani keluar. Cuman pendeta aja yang keluar. Kalau enggak kan nggak ada yang syuting, nggak ada yang khotbah. Sampai ada pendeta nggak berani keluar, syutingnya di kamarnya dia. Loh, saudara lihat ya? Pertama syutingnya di rumah. Saya nggak mau. Saya bilang gini, saya mau di gereja.
Pak, semua pendeta syuting di rumah nggak apa-apa. Saya udah garansi gini, kalau aku mati, berarti tugasku udah selesai. Waktu saya syuting itu ya, nggak ada orang yang berani datang kecuali manusia dua di ini belakang kanan saya. Saya tahu pada waktu dia duduk di belakang saya khotbah, 2 orang itu seperti kayak khotbah 2.000 orang. No, it's true, it's true. Saya kadang-kadang kalau lihat ada orang lagi susah itu ya doa pagi, doa siang, doa malam. Kenapa? Lagi susah. Itu sebabnya Tuhan kadang-kadang izinkan supaya kita tuh ngalami punya experience dengan Tuhan. Tapi begitu dia take off, des Pak. Kalau hari ini dia datang karena dia udah punya duit lagi. Yang luar biasa, setiap kali saya selesai khotbah, dia selalu membawa ketan dari Cirebon itu, saudara. Itu adalah salah satu suplemen untuk khotbah. Waduh, saya bilang gini, Bu, enak sekali. Maksud saya menghargai pemberian, tapi jangan tiap kali khotbah kasih lagi. Cukup. Tapi ternyata Ibu Floras doyan, dia nggak ikut khotbah, tapi doyan makan apa namanya, ketan. Wah, ketannya itu, Bu, terima kasih ya, Bu. Di tengah-tengah pandemi nggak ada orang kasih makan, Bu. Hanya Bapak dan Ibu yang berani ngasih makan. Keluar dan ngasih makan. Dikasih hati malah minta rempelo nih Pak Ju. Nah, jadi Tuhan tuh kalau kita lagi mengalami kesusahan, Tuhan tuh suruh kita belajar memandang. Cara pandang tuh lihat tuh. Kamu tuh maksudnya kita disuruh gini. Kalau kamu susah, apakah aku nggak ngerti kamu lagi susah? Aku ngerti. Burung di udara nggak pernah berdoa aja aku pelihara. Dia nggak pernah nabung aja aku kasih makanan. Masa kamu Andi udah segitu gedenya masih nggak percaya sama aku Andi? Masa sih udah saya kasih Nela masih nggak percaya juga kamu? Banyak, Pak. Andi, percayalah kepadaku kata Tuhan. Lihat tuh burung tuh nggak pernah dia menabur. Andi, kamu menabur tiap bulan, tiap minggu. Mantap juga. Mantap juga. Kamu menabur luar biasa. Maksudnya gini loh, uang yang dia nggak menabur aja aku tahu kok. Kadang-kadang kenapa sih ini ya? Kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan kesusahan datang? Sebenarnya yang sedang diajar Tuhan itu gimana hati kita. Ini memproses hatimu itu lebih sulit daripada buat mujizat. Jadi buat mujizat nolong Pak Beni dan Bu Ratna itu lebih mudah, Pak. Tapi membuat Pak Beni dan Bu Ratna itu loh, setia cari Tuhan itu loh, itu yang diprosesnya itu lebih sulit. Tapi setelah breakthrough, saya lagi lihat, setelah breakthrough, usahanya naik, jalan. Saya lihat, kira-kira datang lagi apa enggak ya? Jangan-jangan ngilang. Ternyata enggak, 2 tahun loh, 2 tahun. Saya khotbah sendirian, salah satu penghiburan. Enggak ada yang berani datang. 2 orang ini selalu datang setiap kali saya tapping. Selalu datang. Bahkan multimedia belum datang. Beliau berdua nih udah datang. Wih, luar biasa. Loh Bu, kok udah datang? Orang media belum ada yang datang. Iya Pak, saya salah jam datangnya Pak. Waduh, saudara dan saya itu disuruh memandang hal-hal yang simpel. Kalau burung aja dipelihara Tuhan, apalagi saudara. Nah, cara pandang ini, saudara ya, kira-kira gereja kita tuh pernah nggak sih disuruh Tuhan terus nggak punya duit? Pernah nggak kira-kira? Sering. Itu gimana? Saudara kan jemaat kan suka lihat ya. Ya kalau gembalanya nggak semangat, bagaimana jemaatnya? Betul nggak? Tapi saudara mesti ngerti,
Gimana sih caranya? Kenapa sih kok Tuhan izinkan kekurangan datang? Supaya kita belajar percaya. Ini caranya saya ya. Kalau saudara mau tanya, kenapa saya suka cerita kelemahan-kelemahan saya waktu disuruh bangun suruh bangun gereja, disuruh masuk ke Banten Barat. Itu kok tahu nggak tuh? Jantung saya berdebar-debar luar biasa. Karena saya ngerti harga yang harus dibayar ketika kita harus masuk ke Banten Barat. Nah, ketika kita harus masuk ke Banten Barat, ada harga yang besar yang harus kita bayar. Apa sih yang saya lakukan? Saya menempatkan dan ini yang terus saya tempatkan. Dan saya harap saudara juga, kalau saudara bisa lakukan ini, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya khawatir. Gak akan pernah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bilang gini, ketika tidak ada uang, maka saya bilang ini, Tuhan, saya ini kan hanya kacung. Saya ini kan cuma hamba. Kalau Tuhan yang menyuruh bangun RIS, ya Tuhan yang harus menyediakan uangnya. Kalau seandainya di Banten Barat ada hambatan, ada FPI datang, ada Ormas datang, saya bilang gini, Tuhan, kan bukan aku yang pengen bikin gereja di Banten Barat. Kan bukan aku yang pengen, kan Tuhan yang pengen. Dan aku ini kan cuma jadi kacung. Kacung tuh enak. Saya tuh kalau lihat pembantu saya, kalau disuruh sama ibunya, kamu masak ayam ya? Gak pernah pembantu saya tanya gini, Bu, ibu punya duit gak untuk masak ayam? Gak pernah. Dia bilang gini, siap Bu. Ibunya selalu tanya, ada gak ayamnya? Gak ada. Ambil uang, beli kamu ayam. Itulah yang sebenarnya ilustrasi yang Yesus pengen kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir. Dan buktinya, kalau ada hambatan, kenapa kok ada hambatan-hambatan gitu? Ya buktinya Tuhan, dari 19 tahun lalu gereja kita berdiri, saya tidak pernah melihat ketika kita ada hambatan dan Tuhan membiarkan kita. Dia selalu menolong kita. Amin. Dengan cara apa saja, dia selalu punya cara untuk menolong kita. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya? Sebentar, sebelum masuk kedua, saudara perhatikan ya kalimat-kalimat ini. Ayat 28 baca dengan keras. Saya baca 27, saudara 28. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran kamu dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bumi ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Sekali lagi, kenapa kamu khawatir? Perhatikan. Perhatikan bunga. Lagi. Kalau saudara diperhatikan, memperhatikan sesuatu pakai apa, saudara? Mata. Jadi caramu memandang, caramu memperhatikan persoalan, caramu menyelesaikan persoalan, itu yang harus selesai. Saudara harus perhatikan bagaimana caranya saudara memandang kehidupan. Berulang kali ya. Jadi poin 1, gimana caranya supaya saudara tidak khawatir. Saudara harus mengubah caramu memandang kehidupan harus sama dengan cara Tuhan memandang kehidupan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, Tuhan ngajar panjang dan lebar. Setelah dia mengajar panjang dan lebar, dia pada satu titik, mari kita membaca ayat 31 31, 32, 33. Itu cara pandang, perhatikan, cara pandang, lihatlah, perhatikan sama tuh. Sampai ayat terusnya. Sekarang yang kedua saya bicara, ayat 31. Saya baca sudah 32, saya 34, 33, terus 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Berulang-ulang, jangan kamu khawatir. Dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? 32 dengan keras. Semua itu dicarikan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa?
Apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai akan ditambahkan kepadamu. Ayat 24, ayat 34, 1, 2, 3. Nah, sekarang yang kedua. Pak, cara bagaimana saya ini supaya tidak khawatir? Tuhan bilang gini, Tuhan tuh tahu semua persoalan yang saudara hadapi, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu makan, minum, pakai, dan bahkan rumah. Tapi Tuhan pesan, ini tuh yang kedua, rahasia kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang saya ungkapkan apa yang Tuhan ungkapkan kepada saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa Tuhan malah kita cari makan, kita cari minum, kita cari pakaian? Kenapa yang diadres bukan cari makan, kamu harus kerja. Cari minum, kamu harus kerja. Kenapa enggak itu yang di-deal? Tapi Yesus malah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan Tuhan mau ngomong gini, itu semua yang kamu khawatirkan itu sudah ada di dalam programku. Semua udah ada di dalam jadwal kapan akan datang dalam hidup kamu. Tetapi yang penting buat kamu adalah kamu harus cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, sekarang perhatikan saya. Kalau gitu, Pak, kalau saya belum ditambahkan, kan Tuhan bilang nih, kalau kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau kamu cari Tuhan tuh benar, cara mengenal Tuhan tuh benar, maka kamu gak usah namanya cari uang, kamu khawatir cari makan, kamu gak usah khawatir, karena itu semuanya akan ditambah. Pertanyaannya, kalau itu belum ditambah, artinya kamu belum benar cari Tuhannya. Anda bisa ngerti maksud saya? Pengenalanmu akan aku ini belum beres. Kamu selama ini dengar kamu beragama Kristen, but you don't understand me actually. Kamu nggak ngerti benar sebenarnya apa sih? Kamu nggak kenal aku dengan sungguh-sungguh. Tuhan pengen kamu ngerti. Waktu saya membaca ini, Tuhan tuh bicara gini. Kamu udah 40 tahun ya kenal aku ya. Rata-rata. Kenapa kok duit di gereja habis? Rata-rata. Karena ada yang salah cara saya menafsirkan perintah Tuhan. Habis duit. Kenapa kok tiba-tiba ngalami kesulitan? Karena saya harus belajar mengenal Tuhan pada dimensi yang belum pernah saya lihat. Saudara tahu kenapa kemarin saya rasa, walaupun saya dimarah-marahin ya, tapi itu tidak ada, kan udah selesai saya. Udah selesai. Tapi kemarin kita dapat. Kita dapat. Dan api itu yang membuat nanti saudara bisa mengenal Tuhan pada dimensi yang lebih dari waktu yang sebelumnya. Nah, dengarkan nih. Semakin saudara mengenal Tuhan, makin dalam, makin ngerti. Catat apa yang saya ngomong. Saudara akan lihat apa yang Anda perlukan, apa yang dunia cari, itu ditambahkan dalam hidupmu sampai engkau bilang, I shall not want. Sampai kau bisa kayak Daud berkata dalam Mazmur pasal 23, aku nggak ada lagi yang aku ingini. Tak ceritain ya. Waktu saya cerita ini, pendeta-pendeta pada ketawa-ketawa sambil memandang sinis, dan kemudian dia mentertawakan dirinya ketika saya ceritain. Dan saya ingat pada waktu tadi pagi, Tuhan tuh ingatkan, saya ini dari sejak muda, sejak saya menikah dengan Bu Flora, saya itu sepakat kita berdua udah jadi satu. Saya kasih semua uang kepada Ibu Flora. Saya itu dikasih uang untuk bensin aja. Jadi saya butuhnya bensin sama kalau saya mau jajan lah.
dikasih uang bensin, tapi uang bensin tak pernah berubah. Dulu mobilnya 1, sampai mobilnya 2, mobilnya ganti. Saudara, waktu mobil Isuzu sama mobil Alphard kan bensinnya beda, saudara. Tapi Bu Flora tak pernah berubah bensinnya. Dengerin ya, dengerin saya. Sampai Ibu Flora itu bertanya kepada saya, kamu ini manusia apa sih? Dia kasih tak pernah berubah. Ya. Udah nggak berubah nanya lagi. Ya Bu Flora itu kalau misalnya ya, kalau memang Bu Flora itu pinter nyimpen uang, pinter ngelola uang lah ya. Saya hargai lah. Sampai-sampai Kak Bu Flora tuh nggak pernah beli baju kalau saya nggak beliin. Padahal duit ada di tangan dia. Itu wanita itu. Sama ya Pak? Smart. Oh, smart. Jadi kalau saya bilang, ini baju bagus buat kamu nih. Mau nggak kamu? Enggak. Makanya kalau nawarin, di Jawa itu nggak boleh sekali nawarin. Nawarin itu harus lebih dari 3 kali. Tawar pertama, enggak. Tapi enggaknya itu belum tentu benar. Saya ini bagus loh kamu. Enggak. Ini mau nggak? Enggak. Ketiga, mau nggak? Enggak. Tapi ambil mau. Enggak. Tapi saya bilang, saya yang bayar. Mau. Kalau kamu yang bayar, yang lain masih banyak. Saya bisa pilih yang lain. Udah dikasih uang bensinnya, tak pernah berubah. Tapi setiap kali beli, saya beli. Lalu dia tanya, kamu ini manusia apa ya? Kok aneh ya? Semua, kalau saya khotbah, ada orang yang memberikan berkat. Semua tak kasih ke Bu Flora. Jadi dia ngerti kan? Dia ngerti semua. Semua nggak ada yang terkecuali. Tapi dia heran. Saya pengen bagi. Waktu saya cerita ini kepada pendeta, dia tanya, Pak, apa sih rahasianya? Apa sih? Dengerin. Ini saya waktu saya kerja, orang lain itu sulit sekali mendapat. Orang lain itu naik gaji ya setahun sekali. Saya itu naik gaji setahun bisa 3-4 kali. Kan saya suka cerita tuh kepada jemaat. Dulu saya pikir karena prestasi, sehingga saya bisa menyelesaikan persoalan. Persoalan itu cara Tuhan pengen memberkati kita. Jadi kalau ada persoalan jangan marah. Saya kalau di pabrik ada persoalan, mereka nggak bisa semua, saya dipanggil. Saya bukan orang mesin, saya dipanggil sama dia. Bos saya bilang, kamu bisa nggak nyelesain itu? Lah kan ada orang mesin. Kamu coba, orang mesinnya udah nggak bisa. Saya pulang, saya sembahyang. Ada solusi. Begitu solusi selesai, saudara tahu apa yang terjadi? Wirya, naik gaji kamu bisa. Dan terus menerus sampai Ibu Flora kan tukang nyimpenin duitnya. Kamu ini manusia apa sih? Yang lain nggak naik gaji, kamu naik gaji. Sekarang setelah jadi pendeta, dia bingung. Kamu ini manusia apa sih? Semua duit sudah saya ambil. Kok nyumber duit kamu itu ya? Dari mana duit kamu? Saya bilang ini. Aku ini walaupun tidak khotbah, walaupun aku tidak melayani, karena hidupku ini percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang seperti janda-janda Sarfat yang mereka tuh perlu berkat. Mereka taruh uangnya kepada Elia. Saya kadang-kadang dikasih uang cuma 5.000. Saya bilang, orang ini pasti dalam keadaan kesusahan. Lalu saya doakan. Dan dia cerita, Pak, tahu nggak kenapa kemarin Bapak ada duit 5.000 atau 1.000? Tak kasih Bapak. Saya baca janda Sarfat itu. Dan dia hidup 3,5 tahun di lambang kelaparan. Saya taruh itu, tapi saya nggak cerita Bapak. Tapi waktu Bapak doakan, tahu nggak? Saya mau nyekolahin anak saya. Saya janda. Saya nggak bisa nyekolahin. Anak saya minta di Atmajaya. Dan Bapak tahu, sekarang diterima. Dan tanpa tes.
dan dia tidak bayar apapun juga sampai akhir selesai. Dan Bapak tahu sekarang dia bisa diterima dan dapat nilai yang terbaik. Lalu dia cerita anak saya kedua, Pak. Dia cerita panjang dan lebar. Jadi saya kadang-kadang kalau ada orang lihat kasih 1.000, kasih 2.000, kasih 5.000, dia meneteskan air mata. Saya tahu nih orang sedang ada dalam desperate kehidupannya. Dan saudara tahu nggak? Kalau kau hatimu tuh menyenangkan hati Tuhan, kau kenali Tuhan dengan benar, kau nggak usah cari omset. Believe me. Kau nggak usah cari omset. Itu orang nanti customer lama dan baru Tuhan akan datangkan. It's true. Nanti kamu bisa lihat, ada orang cuman berkata, saya akhirnya cerita sama Ibu Flora, kamu ini manusia apa sih? Duit semua udah saya ambil, kok ada aja duit kamu di meme. Padahal saya ngerti kamu kan tak temenin terus, kemana pergi saya temenin. Kalau ada orang ngasih, pasti saya temenin. Tapi ada yang orang ngasih, kamu tidak tahu. Tiba-tiba masuk di akun saya. Dan kamu tidak ngerti. Dari mana? Burung aja dipelihara. Itu sebabnya, saudara ya, dulu saya bekerja, saya berpikir bahwa karena saya bekerja, maka saya diberkati. No, cari Tuhan dulu. Ini yang Tuhan ngomong. Kalau kamu cara cari Tuhannya benar, ini buktinya semuanya akan ditambahkan. Amin. Serius, serius. Kalau pertanyaannya, Pak, kalau saya kok belum ditambahkan ini, belum ditambahkan itu, artinya kamu harus lebih cari Tuhan. Bukan nyari-nyari di padang gurun, bukan. Kenal Tuhan pribadinya, keinginannya. Jangan pernah waktu sudah diberkati Tuhan. Ini salah satu contoh yang bagus. Walaupun dia 4 bulan, dia nggak cerita bahwa 4 bulan dia udah take off. Tapi dia cerita, saya udah diberkati, Pak. Tapi setelah diberkati, selama 2 tahun, temenin gembalanya untuk syuting. Daripada syuting dengan batu-batu, lebih baik ada jiwa yang mendengarkan firman Tuhan. 2 orang tapi buat saya semangat. Kenapa? Ada yang mengamenkannya. Amin. 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 Terhadap orang yang mencari Tuhan kayak begini, mana mungkin Tuhan nggak buka? Aduh, Tuhan membuka pintu berkatnya. Apa susahnya buat Benny dan Ratna, kata Tuhan. Udah Ben, kamu sembahyang aja, aku urusin ekspornya Benny. Amin. Saya percaya itu juga berlaku buat saudara yang hari ini datang ke tempat ini, yang mencari Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan akan menambahkan semuanya yang dicari oleh orang lain. Orang lain cari pangkat, orang lain cari kedudukan. Saudara nggak perlu. Itu semua akan datang dengan sendirinya. Orang lain cari uang, Anda nggak perlu. Anda cari Tuhan. Tuhan akan mendatangkan berkat dalam hidup kamu. Hari ini, saya pengen menolong saudara. Nah, sedikit-sedikit lagi sebelum saya berdoa. Saya pengen doakan saudara yang... Jadi kalau begitu Pak, apa sih Pak yang harus saya cari? Tuhan itu apa? Saudara belajar untuk melihat sifat dan karakternya Tuhan itu harus nyata dalam hidup saudara. Kalau saudara tanya, Pak, saya cari Tuhan. Anda tanya, Pak, cari Tuhan tuh gimana sih? Saudara mesti buat apa yang jadi karakternya Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Jadi Tuhan itu pengen saudara tuh serupa dengan Dia. Jadi kalau Tuhan itu, kalau saudara itu mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya Tuhan itu pengen supaya saudara itu mirip karakternya sama Tuhan. Makanya dibaca Matius pasal 5. Biasa saya khotbahkan di tempat ini. Dan saya berdoa, saudara yang ada di mesbah doa yang mendengarkan kebenaran, atau saudara yang hadir di Israel hari ini, kalau kamu cari Tuhan, itu artinya sifat Tuhan itu harus nempel dalam hidup saudara. Karaktermu tuh mirip. Yang kedua, mencari Tuhan itu apa artinya? Mencari Tuhan itu artinya mencari Tuhan dan kebenaran itu artinya gini. Saudara, kebenaran yang dulunya kamu belum ngerti, belum dapat, sekarang saudara dapat.
lakukan, dan saudara akan mendapati semuanya akan ditambahkan. Kenapa saudara diberikan understanding? Kenapa ada hujan hikmat? Supaya saudara melihat kebenaran. Tersingkap. Kebenaran itu tersingkap, terwahyukan. Kalau itu belum terwahyukan dalam dirimu, kebenaran itu belum jadi milikmu. Saudara bisa dengar apa yang saya ngomong, tapi sebelum saudara lakukan, kebenaran itu masih jadi bagian saya. Tapi setelah saudara lakukan, itu jadi milikmu. Waktu saya berkata, saya nabur kok. Saudara nabur. Waktu saudara udah dengar, tahu, saya untuk diberkati, saya harus nabur. Tapi saudara sebelum melakukan, saudara kebenaran itu belum jadi milikmu. Sampai saudara melakukan. Waktu saudara melakukan, kebenaran itu akan menjadi bagianmu. Ini catatan yang saya tulis di pagi hari tadi. Saudara belajar setialah perkara kecil. Ini salah satu yang diajarkan Tuhan. Makanya, kadang-kadang tuh, ini ada full timer yang ikut saya. Saya kalau marahin full timer karena boros, saya marahin mereka. Dia berpikir bahwa karena gereja kita diberkati, mereka bisa poya-poya. No! Justru ketika kamu poya-poya, nanti habis semua duit di gereja. Dan itu sudah berulang kali saya ditegur Tuhan. 2. Setia perkara kecil, kamu harus setia apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupanmu. Baik itu uang, baik itu bisnis, baik itu pelayanan, setialah. Nanti Tuhan itu akan menambahkan semua dalam hidup saudara. Catatan kedua, ini catatan-catatan ini adalah semua hajaran Tuhan dalam hidup saya. Yang kedua, apa sih Pak kebenaran yang harus saya praktikan? Saudara itu kalau mengelola keuangan, itu harus efektif, efisien, benar. Saya ulangi ya. Efektif, efisien, benar. Efektif apa? Kalau itu, uang itu harus dipakai sesuai dengan tujuan. Efektif. Jangan pakai yang di luar tujuan. 2. Efisien. Jangan boros sekalipun Tuhan memberkati kita. 3. Benar. Caramu memberi, caramu mengeluarkan uang, caramu mendapatkan, semua harus dengan cara yang benar. 4. Timely. Kamu harus belajar mengerti waktunya Tuhan. Ini semua pelajaran yang saya dapat berjalan dengan Tuhan. Saya nggak bisa ceritakan. Kadang-kadang saya melakukannya tidak waktunya Tuhan. Duit tiba-tiba habis di dalam gereja. Orang nggak ada yang tahu. Tapi saya yang bergumul, why, kenapa habis? Saya belum suruh kamu udah keluarin. Orang pikir karena ada duit, maka bisa keluarin. Kita mesti belajar tentang kairos, waktunya Tuhan. Timely, waktunya Tuhan tuh kita harus belajar. Dan saudara yang baru pertama kali, setiap kali saya datang ke sini, selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan itu nyatakan. Tapi salah satu yang terbesar, tadi ini cerita ini adalah cerita yang pelajaran-pelajaran berharga. Sekalipun saya nggak nyolong, sekalipun saya nggak ngambil, tapi kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak pada waktunya Tuhan, tiba-tiba habis. Gak efektif, saya pernah ditegur Tuhan, habis. Saya pernah cerita di gereja, sampai saya takut siapa yang memberi persembahan besar itu. Saya takut itu malaikat yang transfer. Saya tunggu dulu sehari, 2 hari, 3 hari, takutnya nanti salah transfer ternyata. Dan salah transfer berulang, tanya tuh Bu Risna, berulang-ulang banyak jemaat yang salah transfer. Orang kirim, jangan dipakai dulu yang ini. Kenapa? Saya takut salah transfer. Nanti orangnya minta dibalikin, kita nggak ada duitnya. Jangan pakai. Kalau saudara bisa lakukan, yang terakhir, saudara mesti jaga integritas. Kebenaran firman Tuhan itu harus melekat dalam hidupmu. Kejujuranmu. Saya nggak tahu kenapa ada orang-orang ya, saya baru cerita sama Pak Jo. Saya harus keluarkan orang dari risk karena dia mencuri uangnya Tuhan. Saya baru keluarkan orang dari HOB Mart. Pokoknya Tuhan bilang gini, kalau kamu ada ahan dan kamu biarkan, tidak akan pernah berhasil. Ministry apa saja. Jadi orang tuh ngelihat saya ini orang sabar,
murah hati. Tapi dia nggak pernah ketemu dengan gembalanya yang dalam keras. Sekali saya berjumpa, yang pertama moral, berzina. 2, uang. Tuhan bilang, kamu kalau tidak kamu singkirkan, nanti kamu akan hancur seluruhnya. Sudah tahu peristiwa Achan, tahu ya cerita ya. Baru terakhir saya bilang saya harus terpaksa. Dan yang menyedihkan saya, kemarin saya cerita sama orang keuangan. Saya sedih kenapa? Karena yang melakukan itu rata-rata anak Tuhan. Jadi kalau saudara pengen diberkati, saudara pengen jalan dengan Tuhan, pengen berbahagia, saudara harus jaga integritas. Jujur di hadapan Tuhan. Amin apa amin? Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ini janji kami di tanah perjanjian. Kami bukan ngejar bisnis, kami bukan ngejar uang, kami bukan ngejar kekayaan, kami bukan ngejar kedudukan. Kami mengejar kerajaan-Mu, kami mengejar Tuhan dan kebenaran-Mu, dan pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di tanah perjanjian, semuanya tidak terkecuali. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, Engkau bawa mereka naik. Mereka tidak perlu pusing dengan tubuhnya. Yang sakit Engkau menyembuhkan. Sebab mereka tidak perlu lagi galau dengan tubuh mereka. Sebab tubuh mereka adalah bait-Mu. Apapun sakit mereka, Tuhan jamah hari ini, dan Engkau menyembuhkan mereka. Apapun penyakitnya. Kalau ada keluarga-keluarga yang berantakan, dimanapun mereka berada, ketika mereka menyaksikan mezbah yang sama ini, Tuhan, Engkau juga menjamah keluarga-keluarga. Dan tidak ada keluarga yang rusak Kau biarkan. Semua ada dalam pemeliharaan. Dan kami percaya Engkau lah Tuhan yang menolong kami. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akhiri kebaktian kita, mezbah kita di tempat ini. Dan biarlah Tuhan memberkati hidupmu. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati anak-anakmu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.